dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat NTV dimanapun antum berada. Kalau kita lihat bulan Ramadan ini bulan yang penuh jamuan hidangan istimewa dari Allah. Jangan sampai kita tidak mau atau tidak mendapatkan jamuan tersebut. Karena jika kita tidak mendapatkan, kita akan menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan itu. Ya. Bayangkan Id Mubarak atau ketika Idul Fitri kan ada ucapan minal aidin wal faidin. Jadi al-fauz itu artinya adalah kemenangan, keberuntungan. Jadi orang-orang yang setelah bulan Ramadan itu masuk ke dalam keberuntungan. Nah tentu orang-orang yang tidak mendapatkan jamuan Allah tadi, hidangan Allah tadi, pasti menjadi orang-orang yang sangat merugi. Nah siapa saja sih orang-orang yang merugi itu? Nah, kalau kita lihat gini, puasa itu kan kalau para ulama tuh membagi beberapa tingkatan ya. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus al-khusus gitu ya. Jadi begini, puasa umum itu puasa yang menahan lapar dan dahaga. Puasa yang di dalamnya masuk berbagai nilai-nilai kebaikan, ya membaca Quran dan lain-lain. Ini puasa umum. Gitu. Puasa khusus itu adalah puasa yang dia bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi dia juga melakukan berbagai hal yang intinya mengikat ya nafsunya. Jadi puasa yang masuk ke dalam asyam, puasa yang melatih dirinya untuk mengendalikan nafsu-nafsunya. Puasa para nabi itu puasa yang kalau di ulama itu menyatakan bahwa dari niatnya, dari segala sesuatu yang berkaitan dengan nafsu dunia itu sudah terputus darinya gitu ya. Jadi betul-betul i'tikaf untuk masuk ke dalam memurnikan ya yang namanya puasa itu untuk betul-betul mengedepankan unsur ruhiyahnya, menekan berbagai nafsu jasadiahnya gitu. Nah, kalau kita pahami artinya di mana kita? Nah, di taraf yang menahan lapar dan dahaga ini, kita harus meningkatkan puasa-puasa kita ini. Jangan sampai kita berhenti di menahan lapar dan dahaga tanpa mengambil ibroh pelajaran-pelajaran yang ada di bulan Ramadan. Ramadan ini kurikulum ilahi. Ya. Kurikulum ilahi di mana di bulan Ramadan ini kalau kita mengikuti kurikulum ilahi dari mulai kita sahur-sahurnya ya, dari mulai kita melakukan kegiatan aktivitas kebaikan dari mulai duhanya ya, kemudian kita melakukan sodako, saum dengan asyam, kemudian kita juga memperbanyak membaca Al-Quran, khataman Al-Quran, mentadaburinya, kemudian kita juga menegakkan tarawih, sholat sunnahnya, bukan hanya tarawih saja tetapi juga kita masuk ke dalam tahajudnya. Bukan hanya itu saja, kemudian kita masuk ke dalam i'tikafnya, zikir-zikirnya gitu ya. Segala hal yang masuk ke dalam kurikulum ilahi ini. Yang insya Allah dengannya kita akan kemudian menemukan bahwa secara fitrah ternyata kita ini makhluk ruhiyah yang betul-betul membutuhkan asupan-asupan makanan-makanan ruhiyah yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi bukan hanya makanan jasadiah saja. Nah karenanya
nafsu-nafsu jasad dia itu ditahan, yang paling utamanya kan makan dan minum ya, itu ditahan, dan juga nafsu-nafsu yang lainnya. Nah dengan begitu insya Allah kita akan beruntung. Kalau tidak, tentu kebalikannya kita akan merugi. Nah jadi orang yang merugi itu orang yang puasanya juga dilakukan tidak niat lillahi ta'ala, tetapi juga belang betong lah ya, kadang puasa kadang tidak, kemudian sangat lemah ya, karena melihat es poteng saja di siang hari sudah kemudian imannya lemah, akhirnya dia berbuka gitu ya, membatalkan puasanya, sholatnya tidak kemudian terjaga misalnya, puasa tapi masih membicarakan orang lain, melakukan banyak hal keburukan, ya itulah contoh-contoh orang-orang yang pasti akan merugi gitu. Makanya jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang merugi, jangan sampai. Karena apa? Karena Ramadan ini kan auzubillahi min dzalik ya, belum tentu kita dapatkan di tahun berikutnya. Karenanya kita harus memaksimalkan ya yang namanya bulan Ramadan ini. Kita harus maksimalkan, optimalkan ya. Dan kita berharap bukan hanya kita menjalankan Ramadan ini dengan biasa, tetapi luar biasa, agar supaya salah satunya yang kita dambakan adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan berbagai berkah dan rahmat dari Allah di bulan Ramadan. Karenanya selamat menjalankan ibadah, segala sesuatu ibadah yang baik di bulan Ramadan ini. Jadi bukan hanya saum saja, tapi semuanya ya, dengan apa? Dengan pemahaman, dengan niat lillahi ta'ala, i'tiba kepada Rasulullah SAW, dengan menggunakan aturan yang syar'i. Insyaallah jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh